Kalau di sini masih yang namanya angker itu tanah-tanah sini masih banyak. Oh masih. Masih banyak, bukan ada, masih banyak. Ayo, ini kalau ada tamu sebagai raja, karena saya ini bersahabat dengan Pak Januri almarhum supranatural yang ada di sini, saya dimarahin nanti ini kan begitu kan. Gimana Pak Januri ini? Ya kalau ada tamu mesti kan harus minum kopi gitu kan. Bukan teh atau apa gitu? Bukan kopi, aromanya tidak seperti kopi-kopi di Banyuwangi yang sekarang difestivalkan itu. Ya coba cicipi bagaimana aroma kopinya Kampung Dukuh ini kan begitu kan. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami dan juga Mas Aris Ardana. Dan kali ini teman-teman saya berada di Kampung Dukuh, dusun Dukuh Talun Jeruk, Desa Glagah. Desa Glagah, Dukuh teman-teman. Bersama salah satu narasumber kita yaitu Pak Sanusi, Pak Usi. Ya, Pak Usi. Ini di sini kita mau tanya-tanya tentang polemik yang sekarang lagi diperbincangan lagi, yaitu KKN di Desa Penari teman-teman ya. Banyak dari teman-teman itu mengarah ke Kampung Dukuh Mas, karena di sana nanti begini. Makanya saya di sini ingin bertanya langsung kepada salah satu tokoh masyarakat di Dukuh sini ya. Kampung Desa Dukuh. Dukuh ya, di Dukuh sini bersama Pak Usi. Ngeten Pak Usi ya, ngapunten. Di Dukuh sini dulu kira-kira memang sering dibuat KKN atau gimana? Pernah dibuat KKN? Bukan pernah, setiap tahun itu pasti ada mahasiswa KKN Di Dukuh sini Pak ya? Iya, tapi ya koordinatornya itu di Desa Glagah, Desa Olesari, di Desa Kemiren kan begitu. Oh enggak. Jadi kan setiap mahasiswa KKN itu kan kalau mau nulis skrip itu kan 10 orang itu kan berkelompok lain-lain kan, itu biasanya ada yang pertanian, ada juga yang sosial dan budaya, ternak dan lain sebagainya. Itu pasti dari Olesari itu ngumpul. Jadi kalau kira-kira di tahun mungkin 2008, 2009 itu jelas sih pernah ada kayak. Pernah ada. Malah itu sebelumnya itu mulai tahun 1977 terus sampai sekarang ini tidak ada yang namanya itu apa longgarnya, mesti ada. Mesti ada tiap tahun ya. Tiap tahun itu ada yang dari mana itu ya, dari Untap, dari Uniba, dari Sukorjo, dari ITS, UNED, UGM. Itu ya, itu ya kadang-kadang itu ya mahasiswa KKN itu ya bukan jadi satu perguruan. Itu. Dan mungkin gini Pak, kan ceritanya itu ada KKN yang dari Surabaya kalau nggak salah. Ini dari Surabaya. Nah di situ Pak, memasuki suatu perkampungan terdapat apa? Sumber kembar. Nama-nama yang sakral gitu ya. Tempat-tempat sakral gitu. Ya nama-nama yang sakral, nama-nama yang angker itu kalau di sini masih yang namanya angker itu tanah-tanah sini masih banyak. Oh masih. Masih banyak, bukan ada, masih banyak. Contoh di sawah adu, kalau panen tidak diadakan sabung ayam, itu sudah 3 kali orang itu kan karena agamis, karena itu Tuhan Allah yang tapi yang namanya pesan moral dari leluhur tidak dilaksanakan. Akhirnya yang punya sawah itu, yang beli itu mati seketika 2 kali di situ. Ya, karena nggak melakukan itu ya, iya, ritual itu ya. Terus yang satu lagi
karena lupa memasang umbul-umbul abang atau warna merah. Mati seketika itu. Ya kalau mas-mas tidak percaya, karena kemarin kita wawancara yang punya sawah, dan pada kematian itu polisi datang. Terus gimana Pak? Gini Pak, Pak ini kampung adat. Adat itu punya hukum adat. Hukum adat. Ya, hukum jadi adat diselesaikan secara adat Pak ya. Ya, ini Pak narasinya. Si apabila di sini itu melakukan ritual adat, kalau yang di sana, yang di sawah adu itu, sawah adon itu, dan habis nawari, ayo panganan, ayo anu benar, ya itu kopinya ini, gimana sampean ini ya? Coba dulu, ayo, ini kalau ada tamu sebagai raja. Karena saya ini bersahabat dengan Pak Januri almarhum supranatural yang ada di sini, saya dimarahin nanti ini kan begitu kan? Gimana Pak Januri ini? Ya kalau ada tamu mesti kan harus minum kopi gitu kan? Bukan teh atau apa gitu? Bukan kopi, aromanya tidak seperti kopi-kopi di Banyuwangi yang sekarang difestivalkan itu. Ya coba cicipi bagaimana aroma kopinya. Kampung Dukuh ini kan begitu kan? Aromanya seperti apa? Habis minum pergi ke depan rumah saya itu ada bunga melati, mesti aromanya seperti melati kan begitu kan? Oke. Itu. Gimana ini? Diminum kita? Coba Pak ya? Ya, monggo. Gitu. Jadi 2 kali yang di sawah adu itu meninggal seketika di situ. 1 kali bisa tertolong, tapi habis itu lama 6 bulan atau 7 bulan yang seperti situ meninggal. Sawah abang di situ dilarang bagi pekerja dan apapun itu menggunakan busana yang berwarna merah. Dilarang menggunakan? Iya, pantangannya itu. Tapi yang pakai umbul-umbul merah nih? Ya sekitar. Kalau yang situ sudah ada umbul-umbul dan lain sebagainya itu. Oke, mohon maaf Pak Usi, terkait dengan sinten Pak Januri. Itu kayaknya dengar-dengar suruh minum kopi apa untuk menyembuhkan atau gimana itu Pak? Ya orangnya kan ahli spiritual kan itu kan. Kadang-kadang itu menyembuhkan orang itu Pak Januri itu kan, walaupun di Sumatera, di Tionghoa sana, walau di luar negeri mana saja ya, kadang ya lewat HP, kadang-kadang itu angkat kakimu. Pak Gitu aja. Iya dari jauh. Dan itu apa yang bisa ditolong? Kayaknya semuanya hingga sekarang ini bisa dihubungi istrinya orang-orang yang pernah mohon petunjuk dari Pak Januri itu, yang dulu dikatanya di Serono itu ada orang penjual nasi di di SMP Sopan itu Wonosobo itu ya. 1 hari itu 2 kilo ndak habis. Dan sekarang sudah habis 25 kilo sekarang ini. Meskipun Pak Januri itu sudah meninggal, setiap hari Minggu jam sekian datang dia tetap nekar ke Pak Januri gitu. Hari Kamis jam sekian datang nekar aja. Orang sakit itu Pak ini mungkin kena sihir. Januri tidak mau. Oh, gak mau nafsir seperti itu Pak ya? Ya, ini Allah semua. Kita ini memohonkan Pak Januri betul agar kita ini supaya iman kepada Allah. Ada yang KKN, terus ada 2 orang itu katanya dua korban entah memasuki situs apa, dan daerah tertentu atau gimana itu, terus akhirnya sakit terus meninggal. Itu benar nggak kejadiannya seperti itu? Kalau itu ya saya tidak jamin, tidak jawab masalah kematian itu di tangan Tuhan. Tidak tahu kalau sakit pas itu mati di rumahnya. Ya kalau terkuat kematian itu bahwa KKN di sana meninggal
kan itu kan mencoreng kampusnya kan begitu kan. Iya, betul. Karena apa, si anak ini yang namanya tidak senonoh di kampungnya orang itu betul, kan betul. Jadi harus menjaga ya namanya tamu harus kula nuwun kan begitu kan. Tuh tapi kalau mati di sini sayanya kurang dengar saya tuh. Tapi kalau mungkin dalam rabaan ini kan. Kalau sudah diobati di rumahnya sampai dia itu baru berapa meninggal, akhirnya dibesar-besar karena ini katanya orang sini kesambat. Kesambat gitu kan. Sambat. Karena ya itu ya namanya orang kan begitu kan, laki perempuan. Kalau desa sini kan tahu mahasiswa itu memegang. Nah ini perjalanan ya dia perjalanan pura-pura begini-begini, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Siapa yang tahu? Kan gitu kan. Nah, kalau apa namanya di dalam cerita itu menunjukkan makam yang ditutup kain, nggak Mbak? Kalau di sini sekitar sini ada nggak? Kalau makam ditutup kain tidak ada. Kalau batu nisan, batu nisannya maksudnya? Ada di sini sampai sekarang ini masih makamnya Syekh Jangkung Saridin di sini. Ini dekat ini. Ya itu kan setiap tahun mesti habis setiap acara itu kan ganti lawan kan begitu kan. Ya, ganti mori katanya begitu. Kita di plot desa penari, kampung penari ya. Ya kalau di sini ini ya bukan kalau setiap malam minggu itu ada yang namanya latihan kotekan menari. Dulu ada pencak itu di sini. Kalau di sini kayaknya banyak penari sih Pak. Banyak penari. Gandrung, seblang. Kalau di sini banyak penari ya di timur seblang, utara gandrung kan gitu kan. Ke bawah ke Gelagah itu jaranan. Kalau banyak penari itu banyak. Mohon maaf, kalau untuk seblang itu sendiri kan katanya menarinya itu harus yang menentukan leluhur gitu. Ya gini, kalau seblang itu yang menentukan leluhur, tapi yang untuk dipanggil rohnya, ya pendiri seblang itu kan Saridin ini kan. Tuh, ini Mas Nano ini orang kota tahu. Kenapa Saridin itu melakukan melakukan tulak sengkolo balak belai supaya hilang. Jadi seblang itu sengkolo balak belai hilang kok. Di mana titiknya itu dulu awalnya di mana? Tuh kan. Di belakang Masjid Jamek Banyuwangi itu ada namanya kampung atau desa kan Lokanten itu kan. Lokanten. Jadi Kali Elo itu bukanlah di hulu sana itu banyak pohon elohnya tidak. Kalau kata-kata eluh itu kata bahasa Bali kan. Bali itu kalau eluh itu wanita kan. Eluh. Iya kan? Iya benar. Kanten, kanti, menanti suaminya. Dia itu berangkat perang ke Rowobayu kan begitu kan? Tuh. Pada saat itu Belanda, kalau tidak salah tahunnya itu gara-gara 1667 itu pernah Belambangan ini dikuasai Mengwi. Mengwi punya jajahan dua kerajaan, kerajaan Karangasem dengan kerajaan Blakungan. Makanya di sini ada desa Blakungan. Ada di sana dulu tuh ada Karangasem, sekarang menjadi Yosomulyo. Si wanita-wanitanya para laskar Bali ini dibawa ke sini juga. Nanti kok nggak datang.
Jadi ya tangisan di pinggir sungai itu tangisan. Akhirnya Saridin datang. Saridin datang itu ya coba saja ini ya. Kita panggil hidup atau mati kan begitu kan? Iya. Terus ditanyakan sama Saridin, siapa suamimu namanya? Jadi kan bahasa Bali itu ada ketut gitu kan. Iya. Oh, nggih. Jadi namanya Ketut Kinto. Akhirnya dipanggil lah, dicarikan tempat yang lapang. Nah di situ ada tempat orang gembala sapi. Iya. Ada sumbernya juga. Akhirnya dipanggilkan, makanya kalau masjidnya Seblang itu tidak ada pemanggilan roh warisan Saridin itu Seblang Loh Kinto gitu. Loh Kinto. Kan dia akhirnya menunjukkan bahwa laki perempuan yang namanya Mbah Triun, orang penggembala sapi itu Mbah Triun. Tahu-tahu dia itu sebilah, ya orang dulu kan mesti tidak lepas dengan senjata tajam kalau perjalanan itu. Akhirnya si Mbah Triun itu pegang aritnya dengan cambuknya. Akhirnya dia juga jadi tren. Eluhnya ini suami istrinya jadi. Akhirnya kok laki perempuan ini kok bisa tari sangyang katanya. Jadi tari ini Seblang ini tari sangyang Bali itu kan. Iya, itu akhirnya yang laki itu akhirnya menunjukkan tangannya itu memegang. Nah, pokoknya entah cabut dengan anu ya. Jadi yang istri dia itu menolak mundur tarian gitu. Oh, oke. Nah gitu kan. Jadi habis itu selesailah Saridin terus dilungsur. Di situ ada namanya sumber di bawahnya bambu ori itu. Saya sendiri ini kalau dikatakan ngecap ya ngecap karena belum tahu sumbernya. Itu tutur kata itu katanya orang-orang itu kan disampaikan. Itu begini le. Jangan dulu Jadi, ya. iya, jadi ingatan. Karena setelah itu yang namanya Bakungan itu misah ke Jari Cungking. Induk desanya misah, akhirnya untuk menolak bala dan untuk ritual akhirnya ada seorang namanya Kinto di situ. Kanto, itu jadi sebelang Bakungan itu tidak harus perempuan tua, laki-laki pun bisa jadi gitu. Akhirnya setelah jadi di situ tidak ada bedanya dengan yang namanya tari ritual di daerah Loh Kanten itu yang di tempat tanah yang digunakan untuk gembala sapi yang sampai sekarang ditandai oleh Saridin itu dusun Kelembon. Jadi Kelembuan tempatnya sapi lembuan gitu ya. Akhirnya Kelembon sampai sekarang. Dan sedangkan penarinya Seblang itu kayak dirasuki nggak teman? Ya leluhur jadi masuk. Loh itu dimasuki lalakinya itu menunjukkan bahwa sudah meninggal perang di medan perang di Robayu sana. Gitu. Waktu perang di Robayu. Iya, ya enggak terlalu lama antara tahun 1000 ya itu sudah 1760-an ke atas itu. Jadi begitu akhirnya lama akhirnya dari oleh Sari ini dulu uli-ulian terus di sini tetap Talun Jeruk, di sana Gelagah dusun itu akhirnya misah. Akhirnya
Jadilah Desa Olesari pada tahun 1930 baru kan dia selalu setiap selamatan kampung bersih desa ada tari sebelah. Ya karena manusia olah manusia mungkin bulan apa dulu akhirnya digeser sampai ketemu di bulan Syawal, di hari Senin yang keberapa atau di hari Jumat yang keberapa tuh. Jadi orang yang kesurupan itu bukan dirasuki jin oleh sari, bukan. Tuh, kalau sebelang bakungan, kalau sudah meninggal itu tidak usah lo. Rohnya kinto masuknya itu kepada siapa nanti, tidak usah ada terang-terang nanti. Sebenarnya di sini berarti kayak sendang kembar itu ada daerah-daerah sini ada ya? Ada. Kalau untuk petilasan-petilasan itu ada Mas. Ada. Terus makam di sini ada beberapa di makam tutup. Ada. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka aura di sana itu masuk di Purwo itu sudah ada kuncinya, kata kuncinya. Kenapa kita harus menyebut Buyut Samsu, Buyut Pati Geringsing, Buyut kalau Munyeng, Buyut ada 4 yang kita sebut untuk membuka aura di sana itu. Dan di situ pun untuk Banyuwangi, ini ono para dulu ada ulama-ulama besar yang istiqoroh di sana. Ada yang pelarian yang dari ini Sriwijaya juga ada di Purwo meditasi. Karena dulu kita bisa ngerogoh suku, bukan Islam banyak. Di situ bukan Islam. Ada beberapa. Ada Hindu, ada Kristennya, ada Islamnya, sehingga di situ ada tempat-tempat tersendiri bagi mereka-mereka yang meditasi. Iya, meditasi di sana. Nah, makanya di sini ada untuk membuka aura dari Alas Purwo itu sendiri. Kalau dari Trasaya ini sudah ada kata kuncinya, sehingga kita bisa buka aura dan ini akan padam Pak di sana itu.